Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Sehat. Hari ini kita akan belajar seleksi kompetensi bidang perawat CPNS 2021-2022 tentang pemeriksaan fisik part ke-1 sesuai kisi-kisi perempuan RB yang terbaru. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar ke depan channel ini lebih berkembang lagi dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Langsung saja kita mulai latihan soalnya. Soal nomor 1. Di bawah ini merupakan pola nafas cepat dan dalam adalah A. Cheyne-Stokes, B. Biot, C. Kussmaul, D. Hiperventilasi, E. Takip-New. Jawabannya adalah C. Mari kita bahas satu persatu. Respirasi Cheyne-Stokes adalah kondisi napas tidak teratur dengan pola naik turun secara berulang. Biot adalah pernafasan dalam dan dangkal disertai masa apnea dengan periode yang tidak teratur. Kalau Kussmaul adalah tipe pernafasan dengan karakteristik pernafasan yang cepat dan dalam yang biasanya terjadi pada kondisi asidosis metabolik. Kalau hiperventilasi adalah kondisi saat Anda mungkin akan lebih banyak mengeluarkan karbon dioksida daripada menghirupnya. Kalau Takip-New adalah kondisi ketika seseorang bernapas dengan sangat cepat. Dari penjelasan ini jawabannya adalah C. Soal selanjutnya. Tuan S usia 50 tahun dibawa keluarganya ke UGD dengan keluhan sesak nafas. Saat dilakukan pengkajian, keluarga mengatakan bahwa pasien mempunyai riwayat asma. Saat perawat melakukan pemeriksaan, didapatkan hasil terdengar suara wheezing pada paru-paru. Pemeriksaan apakah yang dilakukan perawat tersebut? A. Inspeksi, B. Palpasi, C. Perkusi, D. Auskultasi, E. Perfusi. Jawabannya adalah D. Auskultasi. Kita bahas, kalau inspeksi itu pemeriksaan bisa dilakukan dengan cara melihat. Kalau palpasi adalah metode pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan melakukan perabaan. Kalau perkusi itu dilakukan dengan cara mengetuk. Dan pemeriksaan auskultasi, pemeriksaan ini menggunakan bunyi dari dalam tubuh dengan menempelkan stetoskop di area tertentu. Kalau perfusi adalah proses di mana darah dioksigenasi mengalir ke paru dan mengalami reoksigenasi atau dapat dikatakan sebagai sirkulasi darah di dalam pembuluh kapiler paru. Jadi tahapan pemeriksaan fisik itu ada 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Soal nomor 3, seorang perempuan datang ke IGD dengan keluhan telinga sebelah kirinya kurang bisa mendengar. Perawat akan melakukan pemeriksaan pada telinga pasien tersebut. Pemeriksaan yang bertujuan untuk membandingkan keseimbangan telinga kanan dan kiri pasien tersebut disebut pemeriksaan A. Rhine, B. Weber, C. Schwabach, D. Refleks, E. Motorik. Jawabannya adalah B. Mari kita bahas satu-satu. Tes Rhine dilakukan untuk memeriksa gangguan pendengaran dengan membandingkan hantaran melalui udara dengan hantaran melalui tulang. Kalau tes Weber itu dilakukan dengan membandingkan hantaran bunyi pada telinga kiri dan kanan. Tes Schwabach itu dilakukan dengan
Cara membandingkan hantaran bunyi pada telinga orang dengan gangguan pendengaran dengan telinga normal. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang. Kalau motorik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pada pemeriksaan fisik telinga itu ada 3, yaitu tes Rine, tes Weber, dan tes Webach. Soal selanjutnya, soal nomor 4, seorang laki-laki datang ke poli umum untuk melakukan cek kesehatan dirinya. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan paru-paru, didapatkan suara nafas normal. Disebut apakah suara nafas normal tersebut? A. Crackless, B. Vesikuler, C. Ronchi, D. Stridor, E. Wheezing. Jawabannya adalah B. Vesikuler. Mari kita bahas satu persatu. Kalau crackless adalah bunyi yang berlainan atau non-kontinu akibat penundaan pembukaan kembali jalan nafas yang menutup. Kalau vesikuler adalah suara nafas normal. Ronchi adalah suara kondisi ini muncul saat udara tersumbat atau aliran udara menjadi kasar ketika melalui saluran udara yang besar. Atau ronchi ini digambarkan sebagai suara yang mirip dengan dengkuran. Stridor adalah suara kasar atau serak bernada tinggi atau rendah yang muncul setiap tarikan atau hembusan nafas. Kalau wheezing adalah suara mengi atau napas berbunyi yang terdengar seperti siulan yang sangat lirih, akan jadi semakin keras saat Anda mengembuskan atau menghirup nafas. Soal nomor 5, Tuan U datang ke poli umum mengatakan nyeri perut menjalar ke belakang. Pasien mengatakan nyeri terasa terus-menerus dan kembung. Perawat akan melakukan pemeriksaan abdomen. Urutan pemeriksaan abdomen adalah A. Inspeksi, perkusi, auskultasi, palpasi. B. Inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi. C. Inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. D. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. E. Inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Jawabannya adalah B. Pemeriksaan abdomen meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Pemeriksaan abdomen ini berbeda dengan tahapan pemeriksaan pada organ lain. Auskultasi dilakukan terlebih dahulu sebelum palpasi dan perkusi agar hasil pemeriksaan lebih akurat karena belum dilakukan manipulasi pada abdomen. Jadi khusus untuk pemeriksaan abdomen itu berbeda dengan organ-organ yang lain. Kalau pemeriksaan abdomen itu urutannya adalah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Demikian latihan soal pada hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang belum ujian, tetap semangat. Tetap perbanyak latihan soal dan FR terbaru. Jangan berkecil hati karena SKB tahun ini adalah beda dengan SKB yang tahun-tahun sebelumnya. Tidak apa-apa. Yang penting teman-teman harus tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin agar hasilnya maksimal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.